aplikasinya. Kemudian yang kedua, harus ada SK penetapan Pokja permanen. Jadi Pokja-Pokja tersebut sudah permanen, tidak berdiri di atas dua kaki yang berbeda. Misalnya separuh badan sudah di UKPBJ, separuhnya masih di OPD yang lama. Itu yang tidak kami harapkan. Kemudian kami juga perlu informasi ketersediaan SDM di UKPBJ. Di sini sesuai dengan Anjap ABK, kebutuhannya berapa, ketersediaan berapa, termasuk juga dengan ketersediaan fungsionalnya dengan jabatan fungsional umum. Kemudian terkait kedua yaitu dengan pelaksanaan tupoksi, yaitu review perencanaan PBJ, kemudian review atas HPS, kemudian pengecekan kualifikasi vendor. Dan tim juga harus mempunyai database vendor dan serta evaluasi pengadaan barang dan jasa serta advokasi pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah perangkat pendukung, kode etik, SOP, dan TPP khusus ke UKPBJ. Kenapa kode etik penting? Kenapa? Karena disinilah Bapak dan Ibu bisa kita dijagain. Artinya segala sesuatu dengan di lapangan kan kadang ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai, ada kondisi kondisi mendesak. Nah, apabila ada kondisi mendesak, Bapak dan Ibu sudah dilindungi oleh kode etik tersebut. Jadi semuanya tercantum di sana. Kemudian kalau SOP sudah harus ada, ya udah pasti, karena di situ adalah mencakup alur dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, yang ketiga adalah TPP khusus untuk UKPBJ. Ini sangat penting. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu tugasnya berat, kemudian tanggung jawabnya berat, dan diperlukan komitmen yang kuat. Dengan adanya penambahan TPP diharapkan kinerja kita benar-benar, dan diharapkan juga karena tadi kita membahas tentang ketersediaan SDM, semakin banyak fungsional di Pemda yang berminat untuk bergabung di tim UKPBJ. Karena biasanya selalu alasannya tidak mau bergabung ke UKPBJ, resikonya besar, takut dipenjara dan lain-lain ya. Harapkan dengan adanya kode etik dan SOP, hal tersebut bisa di-cover. Kemudian terkait dengan penayangan sirup, di sini nanti kami perlu eviden adalah kapan ditayangkan. Kemudian terkait dengan integrasi, kembali kita membahas tentang integrasi penganggaran dan sirup. Tentunya dalam hal ini kita tidak pernah lepas membahas tentang integrasi ya. Kemudian terkait dengan pengendalian pengawasan, yaitu melalui audit kepatuhan PBJ, kemudian tindak lanjut atas hasil audit tersebut, dan audit IT, teknologi informasinya ya, secara aplikasinya. Kemudian ini kami sampaikan alur dan proses evaluasinya, yaitu yang dilakukan oleh inspektorat. Pertama ada review pemaketan dan konsultasi pengadaan, kemudian review HPS, kemudian terkait dengan validasi data vendor, kemudian terkait dengan probity audit, kemudian evaluasi kegiatan barang dan jasa, dan audit kepatuhan PBJ. Kemudian kami langsung saja ya terkait dengan subindikator, apa-apa saja nanti yang harus dilampirkan oleh tim admin MCP terkait dengan struktur UKPBJ, yaitu SK atau perkada yang disahkan oleh kepala daerah bahwasanya UKPBJ udah ada struktur organisasinya, ditunjukkan dengan bagan.
Jadi ada bagannya, ada alurnya, ada berada di mana, kemudian nanti tim apa saja, ataukah dia menjadi bagian atau sub bagian. Termasuk juga dengan Pokja, jadi nanti harus ada surat pengesahan dari kepala daerah. Kenapa? Kalau sudah disahkan, otomatis si anggota Pokja tersebut tidak serta-merta ditarik sana-sini oleh OPD yang lama mungkin ya. Biasanya OPD mempertahankan fungsionalnya untuk tetap di sana walaupun sudah menjadi anggota Pokja UKPBJ. Nah, dengan adanya SK tersebut diharapkan tidak lagi terjadi tarik-menarik. Tidak ada lagi satu orang berdiri di dua tempat yang berbeda. Supaya mereka juga fokus ke proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian selanjutnya adalah indikator terkait dengan ketersediaan SDM. Lagi-lagi kita bicara tentang kekurangan SDM. Sehingga proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai prosedur gitu misalnya ya. Nah, salah satunya sebetulnya bisa dilakukan dengan proses impasi. Dokumen yang dibutuhkan adalah yang dilampirkan, kami butuh nanti nama-nama Pokjanya, kemudian terkait dengan nomor sertifikat masing-masing Pokja, dan keterangan jabatan fungsional PBJ-nya. Terkait dengan ketersediaan fungsional, ini nanti upaya yang dilakukan untuk proses sertifikasi dan jabatan fungsional PBJ. Diharapkan kami mendapatkan informasi kebutuhan SDM disandingkan dengan tim yang ada saat ini. Nanti diresumkan dan dilampirkan di MCP. Kemudian terkait dengan review perencanaan, ini nanti review akan dilakukan oleh inspektorat. Apa saja? Nah, bisa diindikatorkan dengan 10 paket yang paling berisiko. Jadi yang mengusulkan bisa dari tim UKPBJ, jadi tim silakan mengusulkan cerita ke inspektorat, ini loh kami mau mengadakan pengadaan A, misalnya tolong bantu, tolong kawal kami. Atau inspektorat yang mengajukan diri. Jadi dari UKPBJ menginformasikan list rencana pengadaan barang dan jasa, nanti inspektorat yang akan memilih. Jadi masing-masing harus support terkait dengan review ini. Jadi prosesnya supaya inspektorat dari awal mengawal Bapak dan Ibu. Kan kalau selama ini selalu kita dicegatnya di temuan kan. Nah, lebih bagus lagi dari awal kita sama-sama. UKPBJ ada kendala di lapangan, sampaikan ke inspektorat, diskusi, diberikan solusi, oke, baru jalan. Nah gitu. Kemudian terkait dengan review HPS. Nah, pada saat review HPS ini nanti yang kami butuhkan adalah review misalnya ya, review terhadap 10 proyek strategis yang memuat pendahuluan. Nah, ini sepertinya nih mungkin dari pihak inspektor sudah paham lah nanti bentuk laporannya seperti apa, tidak perlu kami jelaskan secara detail ya. Itu udah ranahnya inspektorat. Kemudian terkait dengan kualifikasi vendor. Nah, ini juga nanti akan dilakukan oleh inspektorat ya. Jadi inspektorat harus lebih aktif nanti untuk melakukan pendampingan terhadap semua kegiatan di UKPBJ. Karena dari kasus-kasus OTT KPK ya, di beberapa kasus itu banyak terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Mulai dari feedback ya, mungkin penerimaan uang dari tim, atau mungkin dari proses lelang. Proses lelang sudah benar melalui aplikasi LPSE, tapi ternyata ada main di aplikasinya gitu. Atau mungkin vendornya
vendornya yang tidak memenuhi kualifikasi karena ada kedekatan dengan tim UKPBJ, makanya ada penurunan kualitas supaya dia lolos. Nah, dari kasus-kasus tersebut maka kami harapkan penyimpangan tidak terjadi di proses pengadaan. Kemudian terkait dengan database vendor, nah kan kalau selama ini kelemahan di kita ya, kelemahan orang Indonesia biasanya memang dari sisi administrasi. Kita jarang menulis, mencatat, menyari ya, jadi apa-apa saja yang sudah dilakukan. Nah, dengan adanya aplikasi pengadaan ini semua nanti terinput di sana, jadi kita ada rekornya. Vendor mana yang memang secara kualitas bagus, kerjanya bagus, nah atau mungkin ada vendor yang harusnya di blacklist. Nah, itu nanti semua harus tercatat supaya nanti ke depan tidak ada lagi yang blacklist, lolos ikut lelang atau bahkan menang. Kemudian terkait dengan evaluasi pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk evaluasi ini nanti per triwulan ya. Nanti secara triwulan melakukan report, laporan jumlah paket yang sudah terlaksana. Jadi berarti nanti Januari, Februari, Maret ya. Jadi sama halnya dengan laporan Pemda yang kita mintakan terkait dengan pendapatan ya, PAD. Nah, sama. Kalau misalnya triwulan pertama belum ada ya udah belum ada karena memang belum keluar laporannya. Baru nanti disampaikan di triwulan kedua, ketiga, atau jangan-jangan di triwulan keempat semuanya. Nah, itu nanti yang kami perlukan di aplikasi MCP plus resumenya, artinya dalam format Excel triwulan pertama berapa laporan, kedua, ketiga, terus nanti disampaikan ke kami. Kemudian termasuk juga dengan advokasi pengadaan barang dan jasa terkait dengan pendampingan, konsultasi, dan layanan pengadaan barang dan jasa. Oke, mati lagi sebentar, saya izin untuk off dulu ya, keluar dulu, nanti masuk kembali. Ini sepertinya macet. Oke, tunggu, saya coba masuk lagi. Ya Pak? Jelas suaranya Bu? Suara jelas ya Pak. Iya nih Pak, kembali materi paparan materinya sepertinya nyangkut lagi. Nah, saya on lagi. Tadi ya, sampai sudah ya Pak ya, muncul ya Pak ya? Sudah, muncul Bu. Ya. Oke, tadi ini advokasi. Nah, sekarang ke perangkat pendukung, kode etik. Kode etik ini sebagai pagar kita. Jadi sepertinya halnya di KPK ya Pak, Ibu. Kami kalau ke luar kota, ke daerah itu kita pegangannya hanya satu, kode etik. Jadi jangan sampai hal-hal yang kita lakukan, kita berhubungan dengan Bapak dan Ibu dalam rangka kegiatan ini menyimpang dari kode etik yang sudah ditentukan. Jadi kemanapun ya, kita harus berpegang teguh terhadap kode etik tersebut. Mungkin susah, tapi memang itu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena itu sebagai tameng kita pada saat kita bertugas di lapangan. Kemudian SOP. Kalau SOP ini kan sudah alur ya, jadi alur proses yang sudah kita sepakati sesuai dengan aturan yang berjalan. Kode etik dan SOP harus disahkan oleh kepala daerah. Jadi harus disepakati bersama. Kemudian kode etik juga harus memuat pelanggaran dan sanksinya. Pelanggaran di sini bisa administrasi atau nanti kan ada peringatan ya, surat peringatan ya, SP ya. SP yang dilakukan secara bertahap oleh Dewan Kode Etik. Kemudian terkait TPP khusus UKPBJ. Terkait TPP ini nanti disesuaikan dengan resikonya dan harus juga disahkan oleh kepala daerah. Kenapa ini penting ya? Paling tidak ini sebagai daya tarik ya supaya banyak fungsional bersedia bergabung di UKPBJ. Mungkin kalau di inspektorat permasalahannya kan sama ya.
jarang orang-orang mau bergabung di inspektorat karena capek dan susah. Demikian juga di UKPBJ. Dengan adanya ya kalau tunjangan TPP paling enggak ada semangat lah. Artinya kerja lembur kita, kerja keras kita, kerja kita di luar kemampuan yang lain, ada rewardnya, ada imbalannya. Oke. Dan itu plus lain adalah supaya menutup peluang, karena kan Bapak dan Ibu langsung berhubungan dengan vendor ya, pasti di sana banyak peluang untuk feedback, peluang untuk terjadi transaksi ya. Mungkin dari vendor karena udah sering bekerja sama, iseng-iseng nanti dia memberikan imbalan ke Bapak dan Ibu. Nah, diharapkan dengan adanya tunjangan ini hal-hal kecil remeh-temeh tersebut ditolak. Dan ingat, Bapak dan Ibu dilindungi oleh kode etik. Jangan sampai nanti kena disidang di kode etik ya. Itu pesan, jangan sampai terjadi. Kemudian terkait penayangan sirup. Nah, UKPBJ harus aktif untuk menagih OPD menyampaikan perencana pengadaannya tepat waktu. Jadi jangan hanya diam sampai OPD lapor, enggak. Harus aktif ditagih karena ya cenderung kita tuh harus ditagih ya. Kalau lupa ditagih ya nanti belum ditagih ini gitu kan. Seperti kemarin kami nagih yang laporan pendapatan kan ada di situ kan ada per triwulan gitu kan. Nah, nanti harus aktif untuk di tim UKPBJ menagih OPD supaya segera menyampaikan, dan kalaupun misalnya terlambat ya tinggal lapor saja ke Pak Bupati. OPD mana saja yang telat, karena ini kan nanti larinya ke nilai. Kembali kita bicara tentang nilai yang sebesar 60%. Terlambat menyampaikan nanti drop nilainya. Tidak 60 tapi malah 0. Kemudian terkait dengan aplikasi. Nah, ini integrasi ini nanti kita butuh sekali peran serta dari Dinas Kominfo. Jadi Bapak Ibu kalau ada permasalahan jaringan, permasalahan server, tidak perlu repot-repot pengadaan per OPD sendiri, cukup sampaikan ke Kominfo, nanti Kominfo yang akan menyiapkan, memfasilitasi. Jadi tidak perlu lagi UKPBJ langganan internet, menyiapkan server misalnya, cukup terpusat di Kominfo. Oke, kemudian terkait dengan audit kepatuhan UKPBJ. Ini tugas dari inspektorat ya, Pak Noldi dan teman-teman terkait dengan kepatuhan pengadaan barang dan jasa. Audit nanti kita ada laporan pertriwulannya. Di situ adalah terkait dengan mulai dari indikator yang pertama tadi ya, UKPBJ struktural, kemudian peruntukan pokja, kemudian pelaksanaan tupoksinya. Jadi implementasinya sejauh apa, kemudian perangkat pendukung, dan jadi semua indikator tersebut masuk ke audit yang dilakukan oleh inspektorat. Jadi kami review, menerima laporan dari hasil audit atas aktivitas di UKPBJ. Kemudian tindak lanjut atas audit tersebut. Jadi selesai di audit harus ada review tindak lanjutnya seperti apa. Semua harus memonitor. Pihak inspektorat juga harus memonitor mana nih audit saya yang sudah ditindaklanjuti dan mana yang belum. Kalau belum, sampaikan ada kendala apa. Jangan-jangan ada hal yang tidak terungkap pada saat audit, baru terungkap pada saat mereka kesulitan melaksanakan tindak lanjut. Jadi sangat dibutuhkan kolaborasi antara UKPBJ dan inspektorat. Kemudian terkait audit IT, nah ini nanti akan koordinasi dengan BSN dan pihak terkait lainnya ya.
Untuk pelaksanaan ini nanti dari pihak inspektorat perlu berapa pelatihan peningkatan kapabilitas APIP-nya. Nanti tinggal info ke kami kira-kira apa saja pelatihan untuk peningkatan kapabilitas APIP, nanti akan kita sampaikan ke tim ACLC. Terus seperti kemarin kan sudah ada kuesioner yang harus diisi. Dari 23 Pemda di NTT ada 11 yang sudah merespon terkait kebutuhan materi untuk pelatihan peningkatan kapabilitas APIP di Nusa Tenggara Timur. Nah, nanti tim ACLC sudah mulai mengerucut kira-kira apa saja yang dibutuhkan, nanti untuk jadwal akan diinformasikan kemudian. Nah, itu saja materi kita hari ini. Kemudian untuk alur diskusi sama seperti yang tadi kami sampaikan. Oke, sambil saya cek beberapa chat. Oke, sebentar. Saya tambahkan, Mbak Uri. Oh ya, silakan Pak Nana, sambil saya baca chatnya ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini terkait UKPBJ, titik krusialnya adalah di dalam masalah independensi UKPBJ. Independensi terjadi karena memang masih banyak tenaga-tenaga yang sifatnya ad hoc di UKPBJ, artinya tenaga-tenaganya yang belum permanen. Di sisi lain, kami juga melihat dari sisi TEPRA juga terlihat bahwa masih banyak proses-proses pengadaan yang dilakukan di SKPD terkait. Jadi intinya kami sama dengan tahun 2018 kemarin, kita coba mengingatkan agar SKPD itu jangan terlalu sibuk dengan proses-proses pengadaan. Mereka harus disibukkan dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi kalau melihat di Monep TEPRA LKPP itu akan terlihat dari sekian banyak itu mana-mana saja yang paketnya masih dilaksanakan di OPD dan mana-mana saja yang sudah dilakukan di teman-teman UKPBJ. Dari situ akan terlihat ketimpangannya, dan biasanya semua permasalahannya adalah tidak tersedianya tenaga fungsional pengadaan yang sudah disertifikasi. Dalam proses pengadaan, dalam proses sertifikasi tenaga fungsional di UKPBJ, kasusnya sama Pak, orang tidak mau ditempatkan di UKPBJ, berusaha dari awal untuk tidak ditugaskan. Kalaupun ditugaskan, mereka berusaha untuk menggagalkan diri dalam ujiannya dan lain sebagainya. Sudah saya sampaikan di forum-forum kemarin, mudah-mudahan tidak lupa di forum dengan Bupati kemarin, bahwa untuk proses sertifikasi UKPBJ, apabila orang itu berusaha menolak, apabila orang itu tidak lulus dalam proses sertifikasi, tentu saja itu akan berpengaruh dalam proses promosi maupun mutasinya. Artinya orang itu bisa dipandang sebagai pihak yang tidak capable untuk mendapatkan promosi, untuk mendapatkan mutasi dan lain sebagainya. Di sisi lain, UKPBJ juga harus tetap memperhatikan jenjang karir masing-masing pegawainya untuk bisa ditempatkan di tempat lain. Karena itu proses rekrutmen, proses sertifikasi UKPBJ, proses sertifikasi pengadaan dan lain sebagainya harus tetap dilakukan oleh teman-teman di UKPBJ untuk memastikan siapa yang bisa dirotasi dan lain sebagainya untuk jenjang karir mereka dan pengalaman mereka ke depan. Itu harus diperhatikan, jangan sampai tetap terus bekerja di UKPBJ. Itu yang kita coba untuk kita dorong. Lain-lainnya masalah kode etik tadi sudah sampaikan oleh Mbak Uri. Kode etik itu betul-betul memegang peran penting banget Pak. Kalau kita belajar dari KPK, belajar dari apa yang kita lakukan selama ini, memang kode etik itu sedikit banyak menghambat kerja-kerja kita, tapi sangat menghambat proses-proses yang tidak benarnya gitu loh Pak. Artinya kalau kita coba menerapkan kode etik yang ketat, rasa-rasanya kolusi dan lain sebagainya bisa dihindari. Di kode etik juga tentu saja ada termuat tentang konflik of interest, artinya teman-teman di UKPBJ yang terkait yang terindikasi adanya benturan kepentingan dengan pihak vendor atau pihak penyedia barang, tentu saja dia harus melakukan upaya-upaya agar dia tidak ditempatkan atau tidak ditugaskan dalam proses pengadaan tersebut. Lainnya terkait konsolidasi pengadaan itu juga menjadi poin yang menjadi perhatian KPK,
dan semestinya juga menjadi perhatian dari Bapak-Bapak Ibu sekalian, kenapa barang-barang yang atau pengadaan-pengadaan yang sifatnya bisa dikonsolidasikan itu masih tetap dilakukan di meskipun bisa boleh, tapi rasa-rasanya sih kita udah paham, saya juga udah paham, kebanyakan dari proses di SKPD itu sebetulnya dalam rangka mengamankan pemenang-pemenang tender yang jadi ada banyak intervensi di situ. Kami melihatnya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi di sana. Itu yang saya sampaikan. Tadi saya sudah coba Pak di dalam chat saya kirimkan kode etik di DKI, kode etik pengadaan DKI. Intinya kode etik itu kan kesepakatan antar semua anggota organisasi di UKPBJ. Bagaimana untuk memastikan kesepakatan untuk memastikan bahwa tugas pokok dan fungsi UKPBJ itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu pasal-pasal terkait dengan kode etik itu sifatnya dinamis. Artinya kalau di KPK misalnya tidak boleh menerima telepon dari teman-teman teman-teman UKPBJ, intinya tidak boleh berhubungan dengan pihak vendor misalnya lewat telepon atau sebagainya. Nah, itu kalau di KPK mungkin kan dia punya alatnya untuk memantau itu, tapi kalau di teman-teman UKPBJ di daerah saja kan tidak punya alat itu, karena itu mungkin akan kesulitan menerapkan tidak boleh terima telepon dan sebagainya. Tapi rasanya apabila orang itu ada telepon mestinya lebih pertama dilarang, yang kedua sampaikan bahwa ini ada orang berusaha untuk melakukan intervensi lewat telepon. Dan pertemuan tentu saja tidak diperbolehkan gitu. Artinya hindari, memang makan perasaan, makan hati, apalagi daerahnya kecil, kita sering bertemu di lapangan, di mall, di toko dan sebagainya, upayakan untuk diberikan pemahaman. Pemahaman itu bisa saja di website disampaikan bahwa UKPBJ, pegawai UKPBJ tidak diperkenankan melakukan pertemuan dengan vendor atau pengembang, dengan pengusaha sampai proses pengadaan barang jasa selesai, seperti itu. Nah, jadi teman-teman di pengembang juga tahu kalau misalnya ketemu dengan kita, mereka akan menghindar gitu. Sama dengan KPK Pak, kita juga selalu makan perasaan, artinya gerak sosial kita juga agak terbatas, agak terhambat, karena memang faktanya kita juga memitigasi resiko Pak apabila mereka mencoba untuk berbuat jahat. Artinya kita ketemuan, ngobrol atas nama sosialisasi, atas nama silaturahmi, kita duduk dipoto dari kejauhan dan disampaikan bahwa itu terjadi kolusi. Itu yang kita coba dorong. Nanti teman-teman inspektorat juga dengan tim saber punglinya rasa-rasanya sudah harus bisa menegakkan kode etik tersebut. Itu yang kita coba sampaikan tadi terkait dengan TPP, betul Pak, inspektorat dan UKPBJ itu tentu saja dari sisi risiko teman-teman itu lebih banyak risiko yang terpapar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dari sisi risiko bisa diberikan lebih tinggi dan TPP-nya otomatis akan diperhitungkan dalam TPP-nya, kurang lebih seperti itu. Dari saya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan terkait dengan pengembangan IT, kita sudah menemukan beberapa kasus di mana IT terkait dengan pengadaan itu diretas, coba diambil, diganggu, apa gangguannya punya tujuan-tujuan mengganggu saja atau tujuan-tujuan lain kita tidak paham. Tapi yang pasti mungkin inspektorat bisa melakukan audit IT dengan bantuan BPKTP atau dengan bantuan pihak yang punya kompetensi untuk itu, untuk memastikan tidak adanya upaya-upaya melakukan peretasan pada aplikasi yang sudah dikembangkan. Itu yang kita coba kita dorong kepada teman-teman di daerah lainnya. Mengenai server nih Pak, mungkin ada sampaikan kepada teman-teman di Diskombimbo, backup server di UKPBJ itu harus betul-betul dijamin. Backupnya di mana, mungkin di Jakarta atau di mana, untuk memastikan kejadian-kejadian seperti di Papua misalnya yang terjadi, yang saya pantau itu apabila kalah dalam proses pengadaan,
gedung UKPBJ-nya dicoba dirusak dan memang ada terjadi proses-proses pembakaran gedung UKPBJ yang menyebabkan server kita rusak. Nah itu yang kita coba dorong backupnya agar di tempat yang aman, jangan ditempatkan di satu gedung yang sama misalnya gitu kan. Syukur-syukur kalau menggunakan pihak ketiga untuk menyimpan backupnya gitu. Itu dari kami, mungkin dari Bang Niken atau dari teman-teman Pak Alpi bisa nambahkan. Silakan. Bu Niken, ada tambahan terkait dengan pengalaman selama ini? Oke, baik. Sambil Bu Niken, halo? Ya. Bu Niken, ada tambahan mungkin sharing-sharing pengalaman selama ini terkait penanganan pengadaan barang dan jasa bahwa pada saat kemarin bergabung di Litbang? Baik, jadi mungkin ini Pak, kalau yang saya lihat dari chat ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana menjaga independensi dari personil fungsional di UKPBJ. Kemudian yang kedua adalah permasalahan sistem. Memang kalau kita highlight itu di masing-masing Pak. Jadi kenapa KPK memilih instrumen MCP-nya itu ada 3. 1 kode etik. Kemudian yang kedua dari sisi TPP, ketiga dari kompetensi. Memang untuk agar independen, sebuah personil itu harus dilengkapi dengan seperti itu, mampu, kemudian dimampukan melalui sumber daya yang diserahkan secara mencukupi dari pemerintah, termasuk perangkatnya dari hal SOP dan kode etik. Harapannya kalau sudah ada SOP, sudah ada kode etik termasuk sanksi di dalamnya, kemudian sudah ada TPP yang diberikan, independensi bisa lebih baik dibandingkan tanpa itu semua. Meskipun kembali lagi ke karakter orangnya Pak, dan ketegasan dari implementasi masing-masing SOP. Nah, prasyarat itu Pak yang kita dorong dalam MCP ini, sehingga secara personil fungsional di UKPBJ itu bisa kendalikan. Kemudian terkait dengan IT Pak, memang kita lihat banyak permasalahan IT di sini, di mana kendala-kendala itu ada, standarnya memang cukup berat, tapi kita lewati saja dulu Pak, karena memang itu bagian dari sistem gitu. Sehingga memang di dalam MC kita standarkan ada audit IT secara berkala untuk kemudian ditindaklanjuti. Kemudian Pak, yang paling gampang sajalah yang secara manual bisa kita dorong adalah mungkin database vendor dan peran inspektorat dalam melakukan audit tersebut yang ada juga di dalam MCP. Mungkin itu saja Mbak Wori yang ingin saya tambahkan. Intinya kita berjalan bersama-sama Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada kendala di lapangan, mari kita koordinasikan bersama. Kami berharap meskipun itu langkahnya kecil, tidak harus besar. Yang penting kita progres maju gitu untuk NTT yang lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, oke. Baik. Terima kasih tambahnya Bu Niken. Betul yang disampaikan adalah memang benar, tadi yang saya sampaikan mungkin itu adalah hal target yang paling bagus, capaian utama, kemudian harapan yang kita inginkan bersama. Tapi untuk di NTT Pak jangan khawatir, nanti yang penting adalah progres. Jadi dari tahun ke tahun, dari triwulan ke triwulan, apa saja progres yang sudah Pemda lakukan, itu yang makanya kami fasilitasi melalui aplikasi MCP, walaupun mungkin beberapa target capaian atau progres tidak tercatat di sana, tapi paling tidak kita ada hasil yang bisa kita lihat, ada angka-angka yang bisa kita buktikan ke kepala daerah. Ini loh hasil dengan KPK selama ini. Ini angka-angkanya. Kalau bagus berarti apresiasi. Kalau ternyata masih kurang, ya jadi beban kita bersama. Pemda harus berupaya untuk meningkatkan tersebut. Kendalanya di mana, solusinya bagaimana. Oke, baik. Di sini tadi ada beberapa pertanyaan memang, namun karena waktunya sudah melampaui ya, kita juga tidak boleh memaksakan, nanti kasihan apabila ada keperluan lain. Kami membuka kesempatan peluang Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan, ada hal yang mau didiskusikan, atau mungkin ada apapun yang mau di-sharing, nanti silakan ke kami, bisa melalui WhatsApp.
Kalau mungkin bersifat rahasia bisa secara pribadi, tapi kalau bersifat umum disampaikan ke grup renaksi. Di setiap Pemda sudah ada grup renaksi 23, kemudian ada grup terkait renaksi MCP. Nah, nanti di sana saja disampaikan. Semoga nanti kami bisa merespon dalam waktu cepat. Kalaupun mungkin respon kami lambat, berarti kami sedang ada kegiatan lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Saya tambahkan sedikit, ini ada pertanyaan terkait dengan ini, Bu Wuri, mohon maaf. Ya. Dari LPSE NTT nih Bu, Pak, terkait dengan aplikasi anggaran dengan sirup, itu memang betul integrasinya kita coba lewat pengembang. Jadi artinya BPKP kemarin sudah bikin MOU, rasa-rasanya sih sekarang aplikasi BPKP sudah terintegrasi dengan sirup e-budgetingnya. Nah, nanti dengan aplikasi SIPD maksud saya itu kita coba komunikasikan, betul Pak, bukan kewenangan dari teman-teman di LPSE dan teman-teman di LKPP untuk mengintegrasikan aplikasi itu, kecuali memang aplikasinya dikembangkan oleh masing-masing. Tentu saja kita harus buka MOU pembicaraan dengan LKPP untuk mengintegrasikan sirupnya apabila aplikasinya dikembangkan sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Wuri sudah menyampaikan, bukan kami tidak ingin membuka forum komunikasi di chat ini, tapi memang karena waktu Pak, jangan sampai kami juga mengganggu program tugas-tugas Bapak di daerah, kaitannya juga dengan wabah COVID ini. Tadi kalau terdengar di chat ini bunyi-bunyi napas Mbak Wuri, karena memang di Jakarta ini zona merah Pak, semua harus pakai masker. Apresiasi juga dengan Pak Wuri keberaniannya untuk nyampe ke kantor Pak, karena memang kalau di rumah terkendala dengan jaringan juga Pak. Kami juga khawatir, mungkin Bu Wuri juga khawatir apabila dari sisi jaringan. Bu Dita juga host kami apresiasi berani untuk nyampe ke kantor. Kalau saya belum berani Pak, karena memang usia. Saya sih kalau diminta ke kantor saya nggak mau Pak. Barikadonya cukup luar biasa, dan kami juga harus ada surat tugas apabila bergerak keluar atau menuju kantor, ada surat tugas, prosesnya juga lama. Terus dari eselon 1 atau eselon 2 ya Bu Wuri ya. Bu Wuri gimana bisa lolos ke kantor, saya juga nanti kiat-kiatnya seperti apa, tapi yang pasti apabila ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, masukan, jangan segan-segan untuk memberikan masukan ke saya sebagai korwilnya maupun ke Mbak Wuri sebagai PIC di Provinsi NTT. Apabila itu masukan, kami akan komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, dengan KPK, apakah itu terjadi juga di wilayah lain atau langsung dengan para pihak di LKPP. Baik, dari sisi saya seperti itu. Kita coba sisir lagi sedikit, mungkin ada waktu. Oh iya, terkait materi, kita coba lewat grup WhatsApp, kita kalau memang belum akan sempat di-download dari app, kita sosialisasikan atau kita share lewat grup WhatsApp. Itu aja yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesabarannya, terima kasih atas kesabarannya dalam acara ini. Kami memberikan apresiasi dan doa kami semoga kita semua terjaga kesehatannya, terhindar dari musibah atau pandemi yang sedang kita alami saat ini. Baik, dari sini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.